Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa. Masih bersama saya Gapo Family Business. Ini sedikit kita berbagi-bagi, berbincang tentang usaha ATK. Kemarin ada konsumen saya tanya ke saya, Pak, kok bisa Bapak tertarik ataupun bisa bertahan di usaha ATK maupun perlengkapan sekolah. Kok bisa bertahan di atas misalnya banyak yang usaha lain ketika kemarin pandemi, kok Bapak masih bisa bertahan? Saya akan menjelaskan sedikit kepada sahabat-sahabat semua. Kalau menurut saya ini ATK ini atau perlengkapan sekolahnya merupakan usaha atau bisnis yang tidak akan ada matinya istilah saya. Kenapa sedemikian? Karena kebutuhan perlengkapan kantor ataupun sekolah itu sudah jadi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok, apalagi kita berada di lingkungan sekolah ataupun di dekat dengan area perkantoran. Karena itu seperti barang-barang yang pena, seperti spidol itu kan udah jadi kebutuhan pokok bagi mereka. Ini dikaitkan berarti itu kan tidak mungkin mereka itu misalnya mereka mau menulis ataupun misalnya kan mereka pasti membutuhkan pena. Tidak mungkin dia harus nulis pakai arang, kan nggak ada gantinya. Kalau pena itu kalau untuk nulis kan tidak ada gantinya. Misalnya kalau nasi, kalau nggak ada nasi bisa makan singkong kan. Tapi kalau pena ini kan nggak mungkin kita nulis pakai arang di kertas kan. Itu logikanya seperti itu. Maka saya katakan karena ATK ini memang bisnis usaha yang tidak akan pernah matinya. Kenapa bisa bertahan? Ya, kuncinya saya katakan sampai hampir setahun kali dari bulan 3 tahun 2019 2020 kita kan sudah mulai dilanda virus corona. Kok saya ATK kok bisa bertahan? Kuncinya ATK itu. Kenapa bisa bertahan? Kok tidak rugi istilahnya kan? Saya jelaskan kalau ATK itu istilahnya tidak ada istilahnya kadaluarsa ataupun rusak. ATK itu dia bisa ketika kita belanja barang itu bisa bertahan bertahun-tahun, walaupun nggak laku bulan ini, bulan depan malah laku. Yang lebih spesialnya adalah ATK itu kalau sudah lama dia kan istilahnya barangnya akan terus naik harganya. Misalnya kita beli bulan 1, nggak apa-apa lah, bulan 2 nanti harganya kita semakin naik deh. Pasti ada perbedaan harga. Makanya dia yang jelas dia barangnya tidak basi, tidak mudah basi, tidak kadaluarsa seperti barang makanan lain. Makanya di situ kita bisa bertahan. Salah satunya kita bisa bertahan dalam kondisi apapun ya. Walaupun nanti kita misalnya nggak laku, nggak masalah. Misalnya seperti pena ini, kalau nggak laku sebulan 2 bulan dia nggak masalah. Enjoy aja sama kita kan, karena dia tidak rusak, tidak basi. Seperti perlengkapan lain, seperti kaos kaki itu kan. Kaos kaki semuanya itu kayak buku ataupun kayak pensil, semuanya itu kalau nggak laku bagi kita itu nggak masalah. Kalau usaha ATK itu kelebihan kita daripada usaha seperti makanan ataupun jenis penjual yang lain yang sifatnya rusak, ada masa kadaluarsanya, itu yang akan jadi resiko. Mereka harus terpaksa ketika barang itu udah rusak ataupun tidak bisa dilayak digunakan lagi untuk dikonsumsi oleh konsumen, maka mau nggak mau mereka akan membuang modalnya ya. Maka disitulah akan mengakibatkan mereka tuh rugi. Kalau ATK tidak istilahnya, kalau rugi tidak ada istilah rugi loh usaha ATK itu. Makanya untuk bisnis pemula boleh dicoba-coba, tapi harus survei dulu semuanya. Semua usaha itu semuanya punya karakter masing-masing. Baik usaha kuliner maupun bukan berarti usaha lain selain usaha ATK itu tidak baik. Bukan. Berarti setiap usaha itu mempunyai karakter masing-masing, punya tempat masing-masing, punya pangsa masing-masing. Tapi kalau saya ini kalau ditanya secara pribadi kenapa saya bisa bertahan di usaha ATK, bisa mengembangkan pelan-pelan walaupun sedikit-sedikit, itu alasan saya karena barangnya nggak mudah basi, tidak gampang rusak,
walaupun nggak laku bulan ini sampai 3 bulan nggak laku, tapi untuk bulan selanjutnya masih bisa dijual lagi. Dan yang saya katakan tadi, harga mungkin akan ikut harga pasar. Pasarnya kalau naik harga penjualnya, maka kita akan naik juga. Itu yang untuk usaha ATK. Makanya pembisnis pemula, apalagi dia lebih, misalnya tempat dia tinggal itu dekat dengan sekolah, dengan kantor, saya rekomendasikan untuk usaha ATK. Kalau mau usaha lain nggak apa-apa juga, nggak masalah. Kalau memang kalian memang tertarik dengan ATK, dengan alasan saya tadi, kalian bisa termotivasi untuk membuka usaha ATK, silahkan, saya dukung. Sukses kita bersama dalam dunia ATK ataupun perlengkapan sekolah. Oke, cukup di sini saya bincang-bincang pagi ini. Saya akhiri. Salam dulu, sukses luar biasa. Masih bersama saya Brap Family Business. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.